Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan juga nikmat istiqomah, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan nggak kekurangan suatu apapun, dan kita masih mengkaji kitab yang sama, yaitu kitab Al-Ajurumiyah pada pembahasan Babur Raf'i. Oke, sebelumnya kita baca dulu, baru nanti kita mengulang dan kita akan lanjut lagi. Ya, siap-siap bukunya semuanya, dan siap-siap di on ini juga, on mic, open mic juga. Bukan ngelawak ya, open mic-nya ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulum masyayikhina fid dharaini amin. Allahumma yasir wa la tu'asir rabbi tamim bi khair bi rahmatika ya rahman rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kita mulai ya. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Babul ma'rifati alamatil i'rab. الإعراب Lirraf'i arba'u alamatin. لرفع Arba'u أربعة alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. الضمة والواو wal والألف alifu wan والنون nunu. Fa'ammad dhammatu Fa'amma أما dhammatu الضمة fatakunu alamatan lirraf'i fatakunu فتكون علامة alamatan للرفع liraf'i fi arba'ati mawadi'ah. fi في arba'ati أربعة مواضع mawadi'a Fil ismil mufradi في fil الاسم مفرد mufradi wa jam'i taksiri wa وجمع jam'i تكسير taksiri wa jam'il muannatsis salimi wa jam'il وجمع المؤنث muannatsis السالم salimi wal fi'lil mudari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. wal والفعل fi'l المضارع mudhari' الذي لم alladhi lam يتصل yattasil bi بآخره شيء akhirihi syai'un. Oke, ulang lagi sekali lagi. Liqafi arba'u alamatin. Lirraf'i لرفع arba'u أربع علامات alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Ad-dhammatu wal wawu wal والواو alifu والألف wan nun. والنون Fa'amma dhammatu Fa'amma فأما الضمة fatakunu alamatan lirraf'i fatakunu فتكون علامة alamatan لرفع lirraf'i fi arba'ati mawadi'ah. fi في arba'ati أربعة مواضع mawadi'a Fil ismil mufradi fil في الاسم مفرد mufradi wa jam'i taksiri wa وجمع jam'i التكسير taksiri wa jam'il muannatsis salimi wa وجمع jam'i المؤنث muannatsis السالم salimi wal fi'lil mudari'i wal والفعل fi'lil المضارع mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. الذي لم lam يتصل yattasil bi بآخره شيء. akhirihi ya syai'un. Oke, barakallahu fikum. Oke, cukup. Wa fi barakallahu. Oke. Nah, kemarin di pertemuan yang lalu, sebelum ke pertemuan yang lalu, Ana ingatkan lagi ke antum. Pertemuan kita di bab ini itu sangat penting untuk dihadiri. Jangan pernah kita goib. Wallahi benar, demi Allah. Ini kalau antum goib dan antum nggak langsung segera untuk merujuk rekaman, nggak bertanya, antum nggak bakal paham
bab-bab berikutnya. Kenapa? Karena bab i'rab ini Ibnu Ajurum sampai mengulang 3 kali. Pertama di babul i'rab yang tadi udah Ana bilang, yang kemarin sudah kita bilang. Kedua di babul ma'rifatil i'rab. Nanti yang ketiga di faslun nanti ada. Artinya Ibnu Ajurum menaruh perhatian yang sangat mendasar dan yang sangat kuat bahwasanya babul i'rab itu punya kekhususan dan bab ini harus menjadi perhatian bagi para pelajarnya. Jadi, poin penting bagi kita hari ini adalah bahwasanya jangan pernah kita goib pada pelajaran i'rab ini. Ketika goib sekali langsung merujuk. Karena kalau sudah ketinggalan, udahlah. Ana insya Allah di hadapan Allah nanti ketika misalnya ada salah satu orang yang gugat ya Allah nih Ustadz Fikri kemarin nggak ngajarin Ana ya Allah tentang bahasa Arab tentang ini. Saya minta pengadilan. Ya, saya nggak tahu ya Allah. Saya sudah ngasih tahu dari awal bahwasannya ini bab ini penting. Tapi dia masih nggak percaya. Ya sudah, saya angkat tangan. Nah, gitu ya. Jadi nanti semoga di akhirat nanti nggak ada yang minta pertanggungjawaban ke Ana kalau di bab ini nggak dapat haknya. Nah gitu. Nah lagi-lagi Anas tekankan ke antum jangan pernah sesekali bolos. Kalau bolos langsung rujuk. Kalau nggak bisa banget langsung kalau bisa diusahakan ikut dan langsung kembali ke rekaman. Itu satu. Dan yang berikutnya yang mau Ana bilang ke antum, nahwu itu seperti bangunan. Ketika bangunan kita itu runtuh atau bolong, maka bangunan nahwu kita tuh nggak bakal pernah kokoh dan nggak akan pernah bisa nggak akan pernah bisa sesuai fungsinya. Kalau rumah bolong ya tentu nggak akan berfungsi. Udah gitu ya gampang roboh. Sama nahwu juga ketika dia itu nggak kokoh dan dia nggak akan ada berfungsinya dan dia juga tidak akan pernah bisa memberikan kepada kita pemahaman yang utuh karena dia bolong. Untuk jadi 2 poin penting itu yang mau Ana sampaikan di awal. Lagi-lagi ini pertemuan-pertemuan yang penting, pertemuan-pertemuan genting. Kalau bisa antum hadir terus, jangan pernah bolong. Kalau bolong bener-bener antum waktu itu bener-bener dalam keadaan mendesak, baru antum bolong izin lah. Tapi kalau misalkan enggak, tetap harus ikut terus. Karena ini yang paling pentingnya itu ada di sini. Oke. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas seputar alamat rofa. Oke. Rofa itu kalau kemarin kita bahasakan adalah sesuatu yang menjadi hasil, gitu kan? Hasil dari pekerjaan rofi mengenai marfu'nya. Betul? Gitu. Dan raf'un adalah sebuah hasil dari pekerjaan tersebut. Nah, raf'un itu punya manifestasi banyak atau interpretasinya banyak. Berupa domah, berupa waw, berupa alif, dan juga berupa nun. Ini merupakan manifestasi ataupun interpretasi dari rofa. Hasil dari pekerjaan rofi mengenai marfu'nya. Dan kemarin di awal kita sudah membahas mengenai tentang masalah isim mufrad. Sudah selesai kita. Isim mufrad adalah isim yang tunggal. Jamak taksir udah kita bahas. Jamak mu'annas salim juga banyak kita bahas. Dan yang terakhir adalah al-fi'lu al-mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Oke, kita mulai. Fi'il mudhari' itu kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai namanya present tense. Present tense kalau dalam bahasa Inggris. Oke, berarti kata kerja yang sekarang. Nah, hanya saja dalam bahasa Arab fi'il mudhari' itu nggak hanya sekedar present tense, tapi juga mencakup future. Jadi, ketika dibilang fi'il mudhari', maka yang harus ada dalam benak kita adalah present and future. Sekarang dan yang akan datang. Present bahasa Arabnya tuh al-hal, al-hal, pakai ha, alif, lam, hal. Al-hal artinya sekarang. Sedangkan future bahasa Arabnya adalah al-mustaqbal, al-mustaqbal, al-mustaqbal. Al-mustaqbal artinya masa yang akan datang. Itu perbedaan antara
fiil mudhari fiil mudhari dengan apa namanya present tense. Present. Itu satu. Berikutnya dibilang lagi nih, alladzi yang mana lam tidak yattasil bertaut bi akhirihi pada akhirannya syai'un sesuatu apapun. Fiil mudhari adalah fiil mudhari yang di sini yang dimaksud adalah fiil mudhari alladzi yang mana lam tidak yattasil bertaut bi akhirihi pada akhirannya syai'un sesuatu apapun. Jadi fiil mudhari yang belakangnya tidak tertaut apapun. Fiil mudhari yang menjadi pembahasan kita adalah fiil mudhari yang tidak bertaut pada apapun. Baik, sampai sini ada ketinggalan dalam mengartikan? Ada yang ketinggalan? Tidak ada? Oke, baik. Yuk, berikutnya. Kita merujuk ke pertemuan dasar-dasar bahasa Arab kita yang pernah kita lakukan atau yang pernah kita temui dan pernah kita bahas. Bahwasanya di pertemuan dasar-dasar bahasa Arab yang pernah kita jumpai, kita akan menemukan bahwasanya fiil itu punya wazan. Nah, ingat wazan? Ingat ya, ada wazan, ada timbangan. Dan ini kemarin kita sudah bilang tentang timbangan-timbangannya. Oke. Nah, bahwasanya fiil isim itu paling sedikit, perhatikan, fiil dan isim itu paling sedikit terbentuk dari 3 huruf. Fiil dan isim paling sedikit terbentuk dari 3 huruf. Sedangkan harfun itu bisa terbentuk dengan 1 huruf, ataupun 2 huruf, ataupun 3 huruf, ataupun 4 huruf, ataupun 5 huruf. Itu faktor pembentuk atau jumlah pembentuk pada harfun. Sedangkan pada ismun dan fi'lun paling sedikit adalah 3 huruf. 3 huruf. Oke. 3 huruf dalam isim dan fi'il itu diwakili oleh huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Jadi kalau ada 3 huruf, berarti huruf pertama itu huruf fa, diwakili huruf fa, tengah-tengahnya diwakili huruf ain, dan akhirannya diakhiri oleh huruf lam atau diwakili huruf lam. Fa, ain, dan lam ini disebut sebagai namanya wazan. Sebagai sesuatu yang menjadi timbangan. Oke. Isim dan fiil dibentuk dengan 3 huruf, dan 3 huruf tersebut terwakili oleh huruf fa, ain, dan lam. Fa, ain, dan lam ini disebut sebagai namanya huruful wazni atau huruf-huruf wazan. Oke. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengetahui mana-mana saja perubahan yang terjadi pada kalimat tersebut. Ini yang kita pernah bahas. Jadi, wazan itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui huruf-huruf asli yang menjadi pembentuk suatu kalimat dari isim maupun fiil, dan apa-apa saja perubahan yang terjadi pada kalimat tersebut. Itu yang kemarin kita bilang. Mafhum sampai sini? Nah, ini merupakan fungsi dari wazan. Contoh, biar kita langsung lompat. Misalnya kita punya kalimat nasoro. Nunnya itu adalah fa. Sodnya adalah ain. Ro-nya adalah lam. Syaroba, syariba,
shinnya adalah fa. Rinya adalah ain, lamnya adalah ba. Hasuna, haknya adalah fa. Sinnya adalah ain, nunnya adalah lam. Oke, pertanyaan untuk Mas Angga. Kalau qatalah, Qatala. ah, Koknya fa, oke, taknya ain, oke. lanya lam. Alifnya kemana? Alifnya Alifnya adalah tambahan. hmm, Makanya tadi kita bilang di awal, untuk mengetahui apa-apa saja perubahannya. Nah, berarti dalam hal ini, qatala, kita bisa mengetahui dasarnya adalah huruf qaf, ta, dan lam. Dan alifnya adalah tambahan. Nah, inilah fungsinya wazan. Mafhum sampai sini? Oke. insya Allah. Misal, kalimat misalnya kalimat akroma. Udah nggak usah deh, dengan karoma. Misalnya kalimat karuma, anaknya sama dafa, karuma. Karuma daf. Karuma. Coba masukkan ke dalam wazan ini. Karuma ya kan. Mm-mm. K-nya fa, Oke, pro-nya, ru- ru-nya ain, terus mimnya, ma, apa ma-nya. lamnya ma. Oke. Anak tanya sama Mas Ageng. Mas Ageng, saya punya Baik. kalimat sakana. Mas Ageng. Sakana. S-nya fa, K-nya ain, Oke, nunnya na-nya lam. barakallahu fiik. Oke. Oke, yuk. San, Anak punya kalimat jalasa. Bentar. Jimnya fa, Terus, lamnya ain, terus. sinnya lam. Oke, taib. Barakallahu fiikum. Awari, terakhir. Anak punya kalimat misalnya eh, syamula atau syamila, syamila, syamila. Aneh kurang paham sama si Anji. Nggak terlalu nyimak dari tadi. Kapan tuh lagi berpikir jadi Oke, nggak taib. berusaha fokusnya. Taib. Menyimak. Oke, taib ya. Jadi nanti jangan salahin Kata anak. Erwin, Kalau misalnya nggak paham. Jangan tuntut ada di akhirat. Gak. Canda, Ari. Oke, taib, taib. Oke ya. Jadi intinya adalah setiap setiap apa namanya setiap kalimat dalam bahasa Arab itu terwakili oleh huruf fa, ain dan lam ini. Pasti terwakili oleh itu. Pasti terwakili. Dan paling sedikit fiil dan isim itu terbentuk dari 3 huruf. Yang mana terwakili huruf fa, ain dan lam. Lam. Sampai sini apa paham ya? Oke. Suatu fiil yang terbentuk dari 3 huruf itu disebut sebagai namanya fiil madhi. Fiil yang terbentuk dari 3 huruf itu disebut sebagai namanya fiil madhi. Dengan bermacam-macam harokat. Ada nasoro, ada syariba, ada hasuna, ada kota, ada hasuna, ada syamila, ada koruba dan lain sebagainya. Intinya kalau ada fiil terbentuk dari 3 huruf itu disebut sebagai namanya fiil madhi. Baik. Oke. Fiil madhi yang terbentuk dari 3 huruf disebut sebagai namanya fiil madhi sulasi mujarrad. Fiil madhi sulasi mujarrad. Udah pakai bahasa Latin aja nggak apa-apa. Fiil madhi sulasi mujarrad. Fiil madhi sulasi mujarrad. Sulasi berarti 3, mujarrad artinya itu asli. Jadi fiil madhi yang terbentuk dari 3 huruf itu ada yang asli. Dan nasoro, syarob, syariba, dan hasuna ini merupakan fiil madhi sulasi mujarrad.
terbentuk dari 3 dan asli 3-nya. Nggak ada tambahan-tambahan. Oh, fi'il Oke. madi sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Ada yang ketinggalan sampai sini? Nggak ada? Oke. Bisa kita lanjut? Hmm. Jadi Lanjut. mujarad tuh asli Tat. Asli. Asli. Mujarradnya itu asli. Oh, jadi yang kayak qatala itu bukan mujarad ya Tat? Ya, dia Nah, namanya ya. yang lain. Nanti kita akan bahas. Oke Tat. Nah, ya. Namanya yang lain. Tapi sama-sama 3 huruf ya, Sat? Nanti gini, ada fiil madi yang terbentuk dari 4 huruf. Tapi dia bukan mujarad Oh. namanya. Nah, ini fiil madi tapi bukan mujarad namanya. Namanya yang lain. Nanti kita akan bahas di situ. Yang Ini kalau kita sulasi mujarrad ini terbentuk dari 3 huruf. namanya sulasi pasti 3 huruf. Ya, salah saya. Ya. Ada lagi diskusi yang lain? Oke. Tat, Alhamdulillah. cuman tadi Lanjut, Sat. dari kata-katanya terbentuk dari 3 huruf disebut fi'il madhi ya Tat. Ya, fiil madi. Madhi. Nah, Madi. tapi tadi ada yang 4 huruf juga Tat. Ya, itu sebagai maklumat awaliyah dulu aja, sebagai maklumat awal aja. Maksudnya berarti sering ditemuin kalau yang 3 huruf ini tuh fi'il madhi ya Tat. Betul. Barakallahu fi. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Lanjut, Tidak ada? Sat. Lanjut. Yuk. Lanjut. Fiil, apa namanya? Fiil madi itu punya beragam bentuk. Punya beragam bentuk. Yang mana intinya adalah fiil madi itu ada yang dibentuk dengan huruf ilat, ada yang dibentuk dengan huruf ilat. Ada yang dibentuk dengan huruf ilat, ada yang dibentuk dengan bukan huruf ilat. Huruf ilat itu apa aja? Huruf ilat artinya huruf yang berpenyakit. Alif, waw, dan ya. Ketika tadi fiil madi ini dibentuk dengan waw, alif, atau ya, maka nanti dia punya nama yang lain. Ketika dia dibangun oleh selain dari huruf waw, alif, dan ya, dia punya sebutan yang lain. Sebutan untuk sesuatu fiil madi, sulasi, mujarrad yang terbentuk tanpa huruf ilat disebut sebagai namanya fiil sahih. Fiil sahih. Sorry. Fiil madi yang terbentuk dari salah satu atau salah dua dari huruf ilat disebut sebagai namanya fiil mu'tal. Fiil mu'tal. Fiil sahih, fiil yang terbentuk dari selain huruf ilat. Sedangkan fiil mu'tal, fiil yang terbentuk dari huruf ilat. Oke, contohnya misalnya, Ana tanya sama gimana? Sekarang tanya Hawari deh. Kalimat doroba. Kalimat doroba coba diterapkan pada kalimat ini. Fa ain lam. Doroba. Coba masukin. Belum paham. Coba San kasih tahu San. Doroba. Do-nya fa, Oke. ro-nya ain, Ah, ba-nya lam. Oke. Sekarang apa ini? Hawari, fataha coba. Fataha. Fa-nya masih belum juga. Oke, sekali lagi San. Fataha, kalimat fataha.
Masukkan ke dalam fa'in lam. Fa-nya fa, ta-nya ain, Ah, ha-nya lam. Oke, sekarang Mas Angga. Kalimat akala. 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 Oke. Akala. A-nya fa, Oke. K-nya ain, Oke. La-nya lam. Barakallahu fiik. Oke, yuk. Sekarang mana? Ustaz Erwin udah bisa bergabung belum nih? Oke. Sekarang Mas Ageng lagi. Coba Mas Ageng. Kalimat koro'a. Koro. Koro'a. O-nya fa, ro-nya ain, fa-nya lam. Barakallahu fiik. Oke. Koro'a. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan belum? Terkait dengan fi'il mu'tal dan fi'il sahih. Fi'il sahih tadi ada tiga huruf nggak sih, Ustaz? Ya 3 huruf juga. 3 huruf Tiga tapi huruf juga ya? nggak ada huruf ilatnya. Tapi tidak dibentuk dengan Tidak dibentuk dengan huruf ilat. Tidak ilat. dibentuk. Oke, coba nih Mas Angga perhatikan. Kalimat yasaro misalnya. Yasaro dia mu'tal atau sahih? Yasaro. Ini yang di depan, yang pertama banget nih. Yasaro. Ya, saro. Huruf ilatnya yang mana? Huruf ilatnya, Ya, Ya, ya. kan tadi kan huruf ilat kan alif, waw, dan ya. Iya, iya, iya. Ini Iya. kan huruful Nah, illati itu. alif, waw, dan ya. Oke. Iya, iya. Yasaro. Nah, itu yang Wani catat tadi. Alif, waw, ya. Itu yang Ah, Wani catat tadi. siap. Oke, yasaro. Berarti Heeh. kalau diterapkan dalam wazan, coba. Terapkan dalam wazan. Yasaro. Masukin ke fa'in lam tadi. Ya, saro. Ya-nya, ya-nya, ya-nya fa, Oke. sa-nya ain, Oke. ro-nya lam. Oke. Sekarang kalimat wado'a. Wa, Do'a. doa. Wa-nya, wa-nya fa, Oke. do-nya ain, Oke. fa-nya lam. Ainnya lam. Ainnya lam. Oke. Wa Baik ya. doa. Ya, Sekarang kalimat kola. Kola. Ada huruf ilat nggak, Mas Angga? Nah, ada Apa? alif, Oke, alif. Saro. ada alif. Ada. Apa alif? Oke. Goza. Roza, ada alif di belakang Ah, zan. Oke. Mafhum sampai sini Oke. mu'tal sama sahih artinya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik ya, San? Aman? Mas Ageng, Mas Dafa, Kak Erwin, gimana? Bisa ya, lanjut ya. ya, hawarnya izinkan. Taib, taib, taib. Oke, yuk perhatikan. Ketika huruf ilatnya itu ada di awal, seperti kalimat yasaro tadi, dan wado'a tadi, itu disebut sebagai namanya misal. Disebut sebagai namanya al-misal. Fil mu'tal itu ada 3. Gini dulu deh, gini dulu. Saya kasih tahu dulu. Fi'il mu'tal itu ada 3. Pertama ada namanya misal. Al-misal. Kayak gini nih, misal. Yang kedua ada namanya ajwaf. 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 Yang ketiga ada namanya naqis. Naqis. Ada misal, ada
ada misal, ada ajwaf, ada naqis. Ini adalah 3 contoh dari fiil mu'tal. Ada yang ketinggalan, Mas Angga? Lanjut, Tat, lanjut. Lanjutnya paham kan? Bukan lanjut karena nggak paham kan? Paham, Tat, paham. Ada Oke. 3. Oke, yuk. Daf. Ini ada di DBA kok, Tat. Oke, ini hanya ngulang saja. Iya. Oke. Oke. Mas Ageng gimana? Aman, Aman? Tat. Oke, Daf. Aman, Tat. Oke. Kalau huruf ilatnya ada di awal, baik dia dibentuk dari ya ataupun waw, itu disebut sebagai namanya misal. Kalau misalnya kalau itu misal, dan kalau dia dibentuk dari fa-nya itu ya, maka namanya misal ya'i. Misal ya'i. Misal artinya huruf ilatnya di awal dan huruf tersebut adalah huruf ya. Sedangkan kalau dibentuk dengan fa-nya itu adalah dengan waw, maka namanya misal wawi. Misal itu artinya huruf ilatnya ada di awal, ada di fa fiil, ada di fa dengan huruf waw. Namanya misal wawi. Oke. Sampai sini kelihatan? Misal huruf pertamanya adalah huruf ilat, fa-nya itu huruf ilat, ya'i artinya dibentuk dari huruf ya. Atau ilatnya adalah huruf ya. Dan waw adalah huruf ilatnya adalah waw. Oke? Sampai sini ada yang ketinggalan? Tidak ada? Baik. Berikutnya yang kedua. Kalau hurufnya ilatnya ada di tengah, seperti kalimat kola yang aslinya adalah kowala dan saro yang aslinya adalah sayaro, maka yang disebut sebagai namanya ajwaf. Namanya adalah ajwaf. Kola aslinya adalah kowala. Saro artinya adalah sayaro. Nah, ini kalau huruf ilatnya ada di tengah, seperti kalimat kola dan saro, maka dinamakan ajwaf. Ajwaf. Kalau ajwafnya dibentuk dari huruf waw, maka namanya ajwawi. Kalau dibentuk dari ya, namanya ajwaf ya'i. Mudah bukan? Oke. Yang terakhir, kalau dia dibentuknya dari huruf akhirnya, kalau huruf akhirnya adalah huruf ilat, seperti kalimat goza, aslinya adalah gozawa. Roma aslinya adalah romaya. Maka dinamakan nakis. Kalau di nakisnya adalah waw, maka namanya nakis wawi. Kalau nakisnya adalah ya, nakis ya'i. Sampai sini ada ketinggalan? Sob. Ada yang tertinggal? Alhamdulillah, lanjut, Ustaz. Oke, lanjut ya. Baik. Yang kedua, fi'il sahih. Fi'il mu'tal tadi dibagi menjadi berapa, Mas? Enggak. Fi'il mu'tal 3. 3 apa aja? Apa aja, yuk? Apa ya? Misal. Misal. Terus yang kedua? Yang ketiga misal aja tadi. Yang kedua pesan, yang kedua. Yang kedua adalah ajwaf. Belum kecatat dari merhatiin sih. Ajwaf. Misal tadi yang huruf ilatnya di depan. Ya. Nah, Ajwaf itu yang huruf ilatnya di tengah. Oke, kalian terakhir. Yang huruf ilatnya di akhir. Nakis. Naktis. Naktis.
Oke, berarti apa aja tadi? Misal, Misal, ajwaf, ajwaf, nakis, nakis. Itu termasuk bagian dari huruf mu'tal. 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 Oke. Sekarang Fi'il kita ke mu'tal. pembagian fi'il sahih. Fi'il sahih itu dibagi menjadi dua. Ada namanya mudha'af. Mudha'af, ini kayak gini mudha'af tulisannya, mudha'af. Ada yang namanya mahmuz. Mahmuz. Mudha'af, mudha'af. Satu namanya mudha'af, mudha'afu. Satu lagi namanya mahmuz. 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 Namanya mahmuz. Oke. Apa aja tadi? Pertama namanya Mudha'af, mudha'af. Yang kedua namanya Mudoa, mahmuz. mahmuz, Oke. Mudha'af itu gimana, Ustadz? Mudha'af itu kurang lebih begini. Nasoro, nun, sod, dan ro. Tadi udah selesai kan? Ini namanya sahih. Ya enggak? Ada huruf ilatnya enggak? Tidak ada. Gak ada. Oke. Sekarang ada namanya mudha'af. Mudha'af itu gimana? Mudha'af itu ain dan lamnya adalah huruf yang sama. Adalah huruf yang sama. Contohnya apa? Kalimat madda. Madda aslinya adalah madada. Ladza aslinya adalah ladziza. Hurufnya sama, hanya beda harokat saja. Kalau goddo, berarti apa, Mas Angga? Apa itu? Godo. Godo. Oke, barakallahu fi. Go, do, do. Alhamdulillah. Oke, tayyib ya. Oke. Terus gini pertanyaannya, Ustadz, kan tasdid itu adalah sukun plus harokat, gitu kan? Sukun plus harokat itu namanya tasdid. Ya enggak? Atau belum ada yang tahu? Gini. Ini pernah kayak jelasin dulu kayaknya. Oke. Sesuatu yang bertasdid itu adalah sesuatu yang pertamanya itu adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tasdid itu adalah hurufnya sama, hanya Iya, saja betul. huruf yang pertama itu sukun, huruf yang kedua itu berharokat. Berarti kalau laziza di sini berarti adalah sukun berharokat, gitu kan? Oke. Nah, orang Arab, perhatikan dan dicatat. Orang Arab, ketika ada dua huruf yang sama dan keduanya berharokat, harokatnya baik sama ataupun beda, biasanya mereka mensukunkan huruf yang pertama. Orang Arab, ketika ada dua huruf yang sama, yang keduanya berharokat, apapun harokatnya, maka huruf yang pertama itu disukunkan. Dan untuk menyebut sesuatu yang sukun setelahnya berharokat, itu disebut sebagai namanya tasdid. Tasdid. Nah, fiil yang terbentuk dari huruf ain dan lamnya yang sama disebut sebagai namanya mudha'af. Apa tadi itu? Fi'il? Fiil yang terbentuk dari huruf ain dan huruf lamnya yang sama disebut sebagai namanya mudha'af.
Udah? Wudu. Ada yang ketinggalan sampai sini? San, Dap, Mas Ageng? Fi- Fiil yang terbentuk dari alif dan Ain tadi? dan lamnya yang A. sama hurufnya. Ain dan lamnya. Oke, ada lagi yang tinggal? Nggak ada? Oke. Berikutnya. Huruf sahih itu ada disebut sebagai namanya mahmuz. Disebut sebagai namanya mahmuz. Mahmuz itu adalah hamzah gampangnya. Gampangnya adalah hamzah. Nah, hamzah itu bisa ada di awal, bisa ada di tengah, bisa ada di akhir. Kalau di awal namanya mahmuz fa'i. Karena ada di huruf fa dia. Namanya mahmuz fa'i. Berarti hamzahnya berada di letaknya ada di fa. Kalau hamzahnya di tengah, namanya sa'ala, namanya mahmuz aini. Mahmuz aini. Ada di tengah-tengah dia. Kalau mahmuznya ada di akhir, namanya mahmuz alami. Mahmuz alami. Kalau di awal namanya fa'i, di tengah namanya aini, di akhir namanya lami. Oke, pertanyaan untuk Mas Angga sekarang. Lagi. Akhoza, Mas. Akhoza itu kalau diterapkan dalam fa'in lam, coba gimana? Akhoza. Ain alif hamzah. Hamzahnya fa. Oke. Khonnya ain. Oke. Zanya lam. Oke, taib. Akhoza dinamain apa? Mahmuz apa? Akhoza mahmuz. Itu apa tuh? Mahmuz fa'i. Fa'i, betul. Barakallahu Fa'i fiik. ya. Oh iya. Mahmuz Karena alifnya di depan ya, Ustaz. hamzah lebih tepatnya. Oh iya, astagfirullahaladzim. Hamzahnya di depan ya. Oke. Taib ya, sampai sini. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Nggak ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Tidak. selesai. Tuntas. Tuntas. Ini awal, modal awal. Sebenarnya masih banyak, masih ada lagi, nama lain lagi, tapi daripada antum ini terus ngebul, nah, mendingan skip dulu aja. Tahib? Oke. Baik. Oke. Sekarang coba kita tes. Ana punya kalimat, misalnya kalimat apa ya? Misalnya kalimat Mas, pertanyaan. Udah deh, belum kepikiran. Oke. Intinya adalah sebelum kita membangun fiil mudhari, kita harus tahu dulu fiil madi. Kenapa? Karena fiil mudhari itu terhenti atau apa namanya baru bisa diketahui ketika kita mengetahui fiil madinya. Tanpa kita mengetahui fiil madi, kita tidak akan pernah tahu fiil mudhari. Jadi makanya kenapa pembahasan ana mulaikan dengan fiil madi beserta jenis-jenisnya. Maafun ya sampai sini ya. Kenapa kok ana memulakan dengan seperti itu? Biar nanti nggak ada yang bertanya-tanya, kenapa kok dimulaikan dengan ini Ustadz? Padahal kan gini-gini. Enggak. Ana memulakan itu karena fiil madi itu merupakan pembentuk ataupun sesuatu yang penting untuk diketahui terlebih dahulu sebelum mengetahui fiil mudhari. Karena mengetahui fiil mudhari tanpa mengetahui fiil madi itu hanya akan menjadikan kita kurang dan apa ya nggak syumul, nggak lengkap cara kita mengetahuinya. Maka ana bawa antum untuk mengetahui fiil madi dulu, baru mengetahui fiil mudhari.
Oke. Dan tadi merupakan ringkasan dari fiil madhi yang Ana kasih ke antum. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut ke fiil mudhari. Oke. Perhatikan baik-baik, jangan ada yang tidur dan fokus. Kalau misalkan kurang fokus, segera minum. Karena mungkin antum kurang minum. Nah, oke. Perhatikan baik-baik, ini penting. Dan kalau antum tertinggal, aduh, antum bakalan ketinggalan banyak hal. Perhatikan baik-baik. Oke. Kita buka catatan. Baik. Nasoro tadi kita bilang adalah fa ain lam. Alima adalah ain lam mim. Hasuna adalah ha su na. Oke, sampai sini kelihatan? Oke. Kalau ditanya Nasoro wazannya apa Ustadz? Nasoro wazannya adalah fa'ala. Alima wazannya apa Ustadz? Wazannya adalah fa'ila. Hasuna wazannya apa Ustadz? Fa'ula. Oke. Kalau syariba wazannya apa Mas Angga? Syariba. Apa tadi Tat? Sariba. Syariba. Sariba. Fa'ila. Fa'ila. Kalau syamula. Fa'ila. Kalau apa tadi? Samula. Syamula. Syamula. Samula. Fa'ula. Fa'ula. Oke. Daf. Kalau akhoza. Fa'ala. Oke. Kalau koruba. Fa'ula. Kalau madda. Madda. Berarti fa'ala. Madda. Betul, Madda. betul. Betul, Mas. Betul. Bener, madda. Eh, Kata jadi pala ya? Betul. Kan dari Ah. kata Oh ya, madada. madada, Madada. madada. Ya, 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 ya. Ternyata. Ah, Dafa. ya, 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 Oke, ya. barakallahu fik daf. Oke. Kalau goddo, Mas Angga. Nah, sekarang Mas Angga kalau goddo, Goddo. Ya, fa'ala. Ya, fa'ala. fa'ala. Karena dari kalimat Gododo. gododo. Oke. Nah. Baik ya. Oke. Fokus, fokus, fokus. Ini kalau ketinggalan fokus langsung preset. Nah, fi'il madi itu umumnya cuma punya 3 bentuk. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Cuma 3 bentuk itu doang. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Nggak ada bentuk yang lain. Fi'il yang 3 itu nggak ada bentuk yang lain selain fa'ala, fa'ula, dan fa'ilah. Oke. Oke. Bentar, tadi gimana Tat? Itu buat fi'il madhi aja Tat. Ya, fi'il madi hanya punya 3 bentuk itu doang. 3 bentuk wazan itu. Ah, hanya bentuk itu aja. Wah, si Ihsan gelap-gelapan dia. Oke. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Oke, taib. Fi'il mudhari. Perhatikan fi'il mudhari. Sekarang kita ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang ketambahan huruf mudhari'ah. Fi'il mudhari adalah fi'il yang ketambahan huruf mudhari'ah. Fi'il mudhari adalah fi'il yang ketambahan huruf mudhari'ah. Nih huruf mudhari'ah ini namanya. Mudhari'ah. Fi'il mudhari adalah fi'il yang ketambahan huruf mudhari'ah.
Oke, sudah? Oke. Huruf mudhoro'ah itu ada 4. Ada ya, ada ta, ada nun, ada hamzah. Huruf mudhoro'ah ada ya, ada ta, ada nun, ada hamzah. Recording in progress. Tadi Baik, apa aja hurufnya, Tat? Ya, ta, nun, ini ya, ta, nun, hamzah. u. Ya, wa, ta, nun, hamzah. Hamzah. Wa ya, wa. Bukan, wa-nya ini dan artinya. Oh ya, Hurufnya tuh ya, ta, ya, ta, nun, nun, hamzah. hamzah. Masih? Sampai sini ada yang ketinggalan? Tidak ada. Oke, perhatikan baik-baik. Fi'il nasoro, yang tadi kita bilang, nasoro, itu punya fi'il mudhari yang suruh. Alima punya fi'il mudhari ya'lamu. Hasuna punya fi'il mudhari yahsunu. Perhatikan baik-baik. Berarti kalau diwazan, yang suruh kita baca yang suruh. Yang suruh. Dia wazannya adalah yaf'alu. Afan, yaf'ulu. Wazannya adalah yaf'ulu. Ya'lamu wazannya adalah yaf'alu. Wazannya adalah yaf'alu. Yahsunu wazannya adalah yaf'ulu. Maksud? Mas Angga sampai sini? Nun kan tadi kan ibarah apa terwakili oleh huruf fa. Sod terwakili huruf ain. Ro diwakili huruf-huruf lam. Berarti kalau nunnya sukun, maka fa-nya sukun. Kalau sodnya domah, maka ainnya domah. Kalau ro-nya domah, maka lamnya juga domah. Berarti kalau yang suruh berarti yaf'ulu. Ya'lamu berarti Yaf'ulu. ya'lamu, kalau ya'lamu berarti ya'lamu. Yaf'alu. Berarti kalau yahsunu Ya'lamu. ya'lamu. Oke. Berarti kalau misalnya saya punya bilang yajlisu. Yajlisu. Apa wazannya? Yajlisu. Yaf'ilu. Yaf'ilu. Barakallahu fiik. Yaf'ilu. Oke. Misalnya lagi apa namanya? Sa'ada yas'udu. Mas Angga dulu sebelum yang lain. Yas'udu. Wazannya Apa tuh? yas'udu. Yes. Yas'udu. Yas'udu. Fa'ulu. Wazannya. Wazannya ya Kasih tahu Mas Ageng. Yas'udu. Yaf'ulu. Yaf'ulu. ya Sakana yaskunu. Wazannya apa Mas? Yaskunu. Mas Angga. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Terakhir, yaktubu. Wazannya apa Mas? Yaktubu. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Oke, yuk Daf.
Antum yang dari kemarin punya masalah dengan wazan. Iya, Tat. Ayo, Tat. Udah Kalau ngerti nih, Tat. fataha, yaftahu. Kalau yaftahu wazannya apa? Yaftahu, apa? Yaftahu, Tat. Yaftahu, wazannya apa? Nah, berarti yaf'alu. Yaf'alu. Oke. Roja'a yarji'u. Wazannya apa yarji'u? Yarji'u, berarti yaf'ilu. Yaf'ilu. Kalau iya. yasmahu, yasmahu. Yasmahu, berarti yaf'alu. Barakallahu fiik. Oke. Similek ya. Semudah itu, semudah itu. Mudah kan? Udah lancar ya, Tat. Oke. Nah, huruf ya ini bisa berubah-berubah. Bisa berubah jadi ta, bisa berubah jadi nun, bisa berubah jadi hamzah. Berarti kalau jadi ta, taf'alu, tansuru, ta'lamu, tahsunu, nun berarti nansuru, na'lamu, nahsunu. Kalau dari hamzah berarti ansuru, a'lamu, ahsunu. Tinggal ganti aja. Oke? Bisa? Sampai sini? Paham? Tak berarti tinggal diganti tak aja, tinggal diganti tak. Tak semuanya berarti tansuru, ta'lamu, tahsunu. Kalau nun berarti nansuru, na'lamu, nahsunu. Kalau hamzah berarti ansuru, a'lamu, ahsunu. Oke. Tapi kalau buat wazannya, Tat, Nama wazannya Tat? Nah, Iya. wazid tetap kalau yang tadi taf'alu, ya tetap. kan jadi ya juga. Oke, Berarti, sama. Berarti kalau tak juga. oh, berarti langsung taf'alu gitu. Betul. Berarti kalau misalkan tajelisu, wazannya apa? Daf, Apa, Tat? tajelisu. Tajlisu, berarti Ailu. taf'ilu. Barakallahu fiik. Terus kalau taskunu, Berarti taf'aulu. barakallah. Oke, itu ya. Baik. Nah, Sampai sini ada pertanyaan mengenai fi'il mudhari'? Nggak ada? Oke, sekarang kita perhatikan di laptop. Ana mau nulis. Perhatikan. Ini yang paling mendasar banget dan antum harus tahu fungsi dan konsep dasarnya supaya dapat insight-nya full. Perhatikan. Bentar. Nah, perhatikan. Dan nanti kalau ada yang nggak paham langsung ditanyain lo ya. Jangan diem aja. Bener. Jangan diem aja. Jangan antum mau terlena dengan kebodohan. Pokoknya kalau nggak tahu tanya langsung. Jangan diem-diem aja. Ana insya Allah bersedia kok mengulang sampai 100 kali juga insya Allah. Kalau ada waktu Ana bakalan terus mengulang. Kalau nanti aja tak ngeliat murojaah tadi. Weh jangan kalau bisa ya sekarang. Siapa yang jamin nanti kita masih hidup? Ada yang jamin? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya tanya sekarang aja. Tadi keskip apa dari pembahasan fi'il mudhari tadi yang awal. Wah itu Mm-mm. harus ditanyain tuh. Mm-mm. Oke. Tapi intinya tadi insya Allah antum bisa lah dapat lah, pernah dapat kok. Mm-mm. Kalau prakteknya udah ngerti. Cuma tadi ada definisi-definisinya tadi biasanya antum menambahkan definisi-definisi baru gitu. Oke, baik lah itu. Dibahasakan ulang. Oke. Biarlah rezeki bagi yang memperhatikan. Percuma nanya berarti. Enggak. Tanya aja nanti Anda kasih tahu. Oke. Tapi ini fokus ke sini dulu, Oke, siap. Fi'il mudhari adalah fi'il yang dimulai dengan huruf mudharaah. Itu kan maksudnya tadi, pertanyaan antum? Fi'il mudhari adalah fi'il yang dimulai dengan huruf mudharaah. Huruf mudharaah apa aja? Ya, ta, nun, hamzah. Tak. Oke. Tadi kita punya wazan apa aja, Mas? Angga, di fi'il madhi. Tiga. Fa'ala, fa'ila, Fa'ala, terus
Fa'ila, Fa'ila, apa itu? terus Fa'ula. fa'ula. Ini merupakan wazan dasar. Perhatikan konsepnya. Ini penting dan ini sangat mendasar sekali. Oke. Oke. Orang Arab dan orang Arab itu selalu mengatakan begini. Ketika ada tambahan huruf, maka ada tambahan makna. Ketika ada tambahan huruf, berarti ada tambahan makna. Berarti kalau misalkan fa'ala itu artinya sekarang, maka kalau yaf'alu berarti dia punya tambahan makna. Oke, sampai sini. Jadi kalau ada tambahan huruf, berarti ada tambahan makna. Tambahan huruf berarti ada tambahan makna. Itu hal yang paling mendasar dari orang-orang Arab adalah ketika tambah huruf, maka ada tambah makna. Oke. Orang Arab juga bilang begini, bahwasannya ketika kita ingin mentakbirkan sesuatu ke sesuatu yang lain, itu ditandai dengan perubahan. Ditandai dengan perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka harus ditanyain, kenapa kok tidak berubah? Harus pasti ada sesuatu yang di situ ada maksud, kenapa kok dia tidak berubah? Oke. Pertama, kalau ada tambahan makna, berarti ada tambahan huruf, berarti ada tambahan makna. Yang kedua, kalau misalkan dia itu membicarakan sesuatu, maka harus ada perubahan agar supaya sesuatu tersebut bisa berubah. Atau intinya anak pengen bilang kayak gini. Harokat fi'il madi itu berbeda dengan harokat fi'il mudhari. Oke. Tapi yang menjadi fokus di fi'il madi dan fi'il mudhari hanya di satu huruf. Yaitu huruf apa? Huruf ainnya saja. Yang menjadi fokus di fi'il mudhari hanyalah huruf ainnya saja. Perhatikan huruf ain. Huruf ainnya saja. Perhatikan perbedaannya. Oke. Fa'ala itu ketika kita menjadi fi'il mudhari berarti menjadi yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'alu. Gini bukan? Karena yang menjadi fokus kita hanya di fi'il, hanya di ain fi'ilnya saja, maka yang berubah juga hanya ain fi'ilnya saja. Yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'alu saja. Taib, ini sekarang gantian tempat sangga yang mati lampu ya. Taib ya. Berarti kalau fa'ila sama juga. Yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'alu. Di fa'ula juga pun sama. Berarti yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'alu. Oke. Sampai sini semoga bisa dipahami. Oke. Perhatikan baik-baik. Fa'ala itu cuma punya 3 bentuk di fi'il mudhari'nya. Yaitu apa aja? Fa'ala, yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'alu. Oke. Lalu di fa'ila itu cuma punya 2 bentuk. Cuma punya bentuk
yaf'ilu, dan yaf'alu. Oke. Kalau fa'ula, dia cuma punya yaf'ulu saja. Baik, sampai sini jadi dipahami? Berarti yang nggak kepake yang mana, Ustaz? Yang nggak kepake ini. Yang nggak kepake adalah yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'alu. Berarti yang kepake hanya ini, 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 dan ini. Berarti hanya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam bahasa Arab, fi'il mudhari itu hanya punya 6 model. Modelnya ini aja. 6 modelnya. Fa'ala bisa jadi yaf'ulu, bisa jadi yaf'ilu, bisa jadi yaf'alu. Fa'ila cuma punya 2. Fa'il, yaf'ilu, dan yaf'alu. Sedangkan fa'ulu cuma punya yaf'ulu aja. Sampai sini bisa dipahami? Jadi dari 9 bentuk wazan secara akal kita, ain kan harokatnya ada 3. Hamzah, doma, fathah. Nah, tapi orang Arab nggak menggunakan yaf'ilu pada kalimat fa'ula, yaf'alu pada kalimat fa'ula, dan yaf'ulu pada kalimat fa'ila. Enggak. Jadi ini kita hapus. Perhatikan huruf ainnya saja ya. Perhatikan huruf ainnya saja. Harokat ainnya saja. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Daf, Mas Ageng, Ihsan, Ustaz Erwin, dan Jadi Mas ini Angga yang OTW. dasarnya itu aja ya, Tat. Gimana? Emang ketentuan yang biasa dipakai orang Arab tuh 6 ini gitu kan. Betul. Kirain tuh tadi ini, Tat, dari macam-macam kemungkinan itu bisanya jadi ini gitu. Ana ngasih tahu antum bahwasannya Ana pengen memberikan ke antum itu kemungkinan-kemungkinan. Oh, Dan kemungkinan-kemungkinan itu hanya cuma punya 6 saja. Dari 3 kemungkinan. Dari 9 kemungkinan. oke lah. Ngerti, Tat. Paham ya? Ini namanya apa ya? Apa lupa Ana nama ininya. Qismul akliyah namanya. Jadi secara akal huruf ain itu kan dibagi menjadi 3. Dan ain itu pasti berubah-berubah. Nah, karena berubahnya harokat itu meniscayakan berubahnya makna. Dan fi'il madi tentu berbeda dengan fi'il mudhari. Maka harokat ain yang ada dalam fi'il madi harus berubah dengan harokat yang ada pada fi'il mudhari. Kalau sama, nanti gimana? Itu yang terakhiran. Yang pasti antum harus hafal ini. Nah, oke. Nah, dulu Ana diajarin sama ibu Ana, gitu ya. Cara mudah menghafalkan ketiga hal ini, itu cara mudahnya begini. Aku dari sana, perhatikan, aku dari sana, aku dari sana, dia
undur diri. Ini rumus yang dulu sempat diajarin ke Ana. Ya, apa? Ana hanya mengikut saja. Aku dari sana, dia undur diri. Oke. Kita ngambil huruf vokalnya saja. Berarti AU, AI, AA, IA, UU, dan II. Aku dari sana, dia undur diri. AU adalah untuk sebutan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Untuk sebutan fa'ala yaf'ulu. Dari adalah sebutan untuk fa'ala Yaf'ilu. yaf'ilu. Sana sebutan untuk fa'ala Yaf'ila. yaf'alu. Ila. Yaf'alu. Sana. Aku dari sana. Dia berarti fa'ila yaf apa? Dia yaf. Ayo yaf apa nih? Yaf'alu. Undur berarti fa'ula Yaf'ulu. yaf'ulu. Dari diri berarti fa'ila Fa'ila Yaf'ilu. 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 Oke. Inilah dasar dari fi'il mudhari. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ulu. Aku dari sana, dia undur diri. Bas. Itu aja. Sampai sini ada diskusi, ada pertanyaan, sok. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Lagi pada sibuk nyatet ya? Oke, sok lah, nyatet lah. Erwin, gimana Ustaz Erwin? Nih belum, ini nih, ketiduran apa? Nih, San, Daf, Pageng, nyatet ya? Aduh, mana nih? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Aku dari sana, dia undur diri. Diri. Oke? Gimana Daf? Ada diskusi nggak? Enggak, Dat. Aman, Dat. Tinggal nyatet ya, Dat. Nggak dicatat berarti?
Dicatat, cuma tadi ketinggalan. Ketinggalan di mana tinggalannya? Nggak ketinggalan catatan aja, soalnya tadi kan itu masih bingung yang apa, kalau Ustadz tuh lagi ngasih apa itu yang akliyah itu kan. Oh, kism akliyah namanya. Yang tadi kan masih agak bingung ternyata, oh maksudnya maksud Ustadz tuh kayak gitu gitu. Jadi Oke. jadi ketinggalan nyatet aja. Oke, Tayyip. Tapi sampai sejauh ini bisa dipahami? Bisa lah, aman. Oke, Tayyip. Dalam ilmu nahwu, perhatikan. Kita nggak bahas fil madhi. Dalam ilmu nahwu kita nggak bahas fil madhi. Kita hanya bahas fil mudhari aja. Kenapa tadi? Kenapa? Karena fiil madhi itu nggak pernah berubah harokat akhirnya. Kan ingat nggak? Nahwu ngomongin soal perubahan huruf akhir. Berarti kalau ada sesuatu yang nggak berubah menjadi titik pembahasan nggak? Enggak. Enggak. Hanya saja mungkin nanti di beberapa kesempatan dia dibahas. Tapi yang menjadi fokus utamanya adalah fiil mudhari aja. Gitu. Oke. Baik. Sebentar, Ana izin ke belakang dulu. Apa namanya? Izin dulu ke belakang, nanti kita lanjut lagi. Baik. Sekalian difikirkan lah tadi. Kalau dapat dengan ketinggalan, silakan dipikirkan. Didiskusikan. Oke. Wih, Baik. Mohon maaf. Ada sedikit iklan tadi. Oke. Baik ya, sampai sini. Mas Angga, nanti bisa lihat Ya. ini ya. Bisa tanya orang terdekat. Ihsan maksudnya. ya, ya, Ustaz. Atau Ya, nanti bisa lihat rekaman. Baik. Oke. ya. Intinya Yes. gini. Kita punya 6 bentuk. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'alu, fa'ala yaf'al, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ulu dan yaf'ulu. Fa'ila dan yaf'ilu. Ini merupakan bentuk-bentuk yang akan menjadi dasar kita untuk mengi'rab fi'il mudhari'. Oke. Karena nahwu itu membicarakan soal huruf harokat akhir, maka nahwu itu berfokusnya pada fiil-fiil yang berubah, yaitu adalah fiil mudhari. Fiil madi nggak banyak panjang, nggak banyak pembicaraan soal fiil madi, karena fiil madi itu merupakan fiil yang harokat akhirnya selalu sama, yaitu adalah fathah. Baik, sampai sini. Oke. Pembahasan terakhir, insya Allah terakhir. Kita kenal dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia itu kita kenal dengan orang pertama. Ya kan? Orang pertama. Orang pertama. Terus ada orang kedua. Oh, kata ganti orang pertama. Ya, kata ganti, afwan. Ada orang ketiga. Nah, kata ganti dalam bahasa Arab itu disebut sebagai namanya domir. Kata ganti disebut sebagai namanya domir. Orang pertama tunggal dalam bahasa Arab disebut sebagai namanya, dalam bahasa Indonesia itu saya, maka kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai ana. Orang pertama jamak disebut sebagai kami. Kalau bahasa Arabnya adalah nahnu. Orang kedua. Baik, sampai sini jadi pahami? Nahnu, saya dan kami. Orang pertama itu disebut sebagai namanya mutakalim. Mutakalim. Orang pertama.
Orang kedua disebut sebagai namanya adalah mukhotob. Mukhotob. Orang ketiga disebut sebagai namanya goib. Mutakalim orang pertama tunggal disebut sebagai namanya ana. Orang pertama jamak disebut sebagai namanya nahnu. Kami, kita. Mukhotob itu dibagi menjadi dua. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Mudzakkar, ada mu'annas. Kamu dalam bahasa Arabnya adalah anta, laki-laki. Perempuan, anti. Kalau kamu laki-laki perempuan dan kamu laki-laki kamu berdua laki-laki ataupun perempuan itu disebut sebagai namanya antuma. Laki-laki dan perempuan itu dibilangnya antuma. Kalau kamu banyak, antum. Kalau kamu perempuan banyak, antunna. 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 Orang pertama anti dan anta. Ini salah ya, ini anta ya. Kamu berdua antuma. Kamu laki-laki banyak adalah antum. Kamu perempuan banyak adalah antun. Orang ketiga sama. Dibagi menjadi dua. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Orang ketiga berarti orang yang kita bicarakan. Ada domir huwa. Dia laki-laki, satu orang. Kalau perempuan, hiya. Dua laki-laki ataupun dua perempuan disebut sebagai namanya huma. Huma. Kalau dia banyak atau mereka disebut sebagai namanya hum, dan mereka yang banyak disebut sebagai yang perempuan disebut sebagai namanya hunna. Sampai sini kebayang? Ini disebut sebagai namanya domir, kata ganti. Domair. Domir. Domair itu jamaknya, mufradnya atau tunggalnya adalah domir, kata ganti. Silakan di screenshot dulu aja. Di screenshot dulu aja nggak apa-apa. Yang pasti paham dulu. Oke. Mutakalim, mukhotob, goib. Goib ya, goib. Oke. Udah sampai sini. Maksudnya orang pertama, orang kedua itu apa tadi? Orang ketiga kan tadi yang kita bicarakan. Oh, Kata ganti, Dak. Kata ganti orang pertama kan saya. Aku. Oke. Yang kedua kamu gitu ya. Lawan bicara. Lawan bicara. Oke. Mohon nih bahasa Indonesianya dipertanyakan kayaknya Dava nih. Met kayaknya. Oke. Udah, jangan menunjukkan ketidakmampuan dalam berbahasa Indonesia. Tapi emang kurang kan.
Ini malah lebih pinter bahasa Arab tadi jangan-jangan ini. Oke. Taib ya. Oke. Taib ya sampai sini ya. Oke. Perhatikan. Udah ya jelas ya sampai sini ya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Oke. Ana mulai dari Ana dulu. Ana mulai dari domir huwa. Domir huwa ketika dia masuk ke dalam fiil mudhari itu kita baca yaf'ulu ataupun yaf'alu. Dan yang 6 tadi itu. Pokoknya 6 yang tadi itu kita bilang itu masuk ke sini semua. Kita anggap sini yaf'alu dulu deh, yaf'alu. Kalau domir huwa huma, kalau domir huma maka kita tambahin juga yaf'alani. Huma. Yaf'alani. Kalau domirnya hum berarti menjadi yaf'uluna. Oke. Kalau domirnya perempuan, goib, orang ketiga, dia kita baca taf'alu. Kalau huma, karena humanya sama, ya sama juga. Berarti apa? Yaf'alani. Orang ketiga, hunna, kita bacanya adalah yaf'ulna. Yaf'ulna. Oke. Sekarang anta. Anta kita baca taf'alu. Sama kayak hiya. Dia sama kayak hiya. Jadi nanti perhatikan ketika kapan kita menggunakan anta, kapan menggunakan hiya, kita harus bedakan. Antuma berarti kita bilang taf'alani. Tambahan alif lam doang. Nun sama alif sama nun. Antum taf'uluna. Oke. Anti, perhatikan anti. Taf'alina. Perhatikan dulu aja. Ini agak panjang. Nanti dicatat, diulang lagi. Antuma karena sama berarti taf'alani. Perempuan antunna adalah taf'alna. Taf'alna. Kalau tadi yaf'ulna, ini taf'alna. Domir orang pertama ana, itu kita bilang af'alu. Af'alu. Nahnu kita bilang naf'alu. Ya. Ini domir, mohon maaf, mutlak antum harus hafal.
Oke. Nah, perhatikan. Ibnu Ajurum tadi bilang al-mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari yang harokat akhirnya atau yang huruf akhirnya tidak bertaut pada apapun. Berarti yang menjadi pembahasan kita dalam bab rofa ini adalah yaf'ulu, yaf'alu. Dia nempel nggak? Nggak ada. Berarti apa lagi? Yaf'alani masuk nggak? Nggak masuk. Kenapa? Karena dia bertaut. Apa yang bertaut? Nun sama alif. Yaf'aluna. Yaf'aluna. Ini yaf'aluna bukan yaf'uluna ya. Yaf'aluna. Masuk nggak dalam pembahasan kita? Tidak, Tidak. Kenapa? karena bertaut sama huruf nun. Oke. Oh, Taf'alu. Masuk nggak dalam pembahasan kita? so Masuk. Yaf'alani. Masuk nggak? tidak, Oke. Karena bertaut dengan nun dan alif. Yaf'ulna. tidak, Enggak. Oke, taib. Berarti dalam pembahasan ini cuma ada dua. Oke. Anta taf'alu. Masuk enggak? masuk, Masuk. Taf'alani. tidak, Enggak. Taf'aluna. tidak, Oke, kenapa? Karena dia bertaut. bertaut, Oke. Taf'alina. tidak, Taf'alani. tidak, Taf'ulna. Taf'alna. tidak Taf'alna. masuk, Enggak masuk. Af'alu. masuk, Masuk. Naf'alu. masuk, Masuk. Berarti yang menjadi pembahasan kita hanya 5 domir. Iya, 5 domir. Yaf'alu, taf'alu, taf'alu, af'alu, dan naf'alu. Semuanya tergabung dalam harfun mudhoro'ah yang tadi kita sebutin. huruf mundur. Harfun mudhoro'ah apa aja tadi? Hamzah, Ya, ya, ta, ta, terus nun, nun, sama hamzah, hamzah. Masuk nggak? Yaf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. masuk, Masuk. Nah, nun tadi itu mewakili nahnu. Af'alu itu mewakili ana. Hiya dan anta itu taf'alu. Huwa yaf'alu. Berarti kalau kita bilang dia menolong, nasoro itu menolong, nasoro yansuru. Berarti kalau dia menolong gimana Daf bilangnya? Bentar, Tat. Masih nge-lag banget, Tat. yaf'alu, Bentar, Tat. Nyimak dulu, Tat. Oke, toyib. Langsung paham. Oke, San. Kalau tadi nasoro yansuru, oke, nasoro yansuru. Oke deh, jangan harokatnya yang sama deh, harokatnya yang sama. Misalnya tadi ya'lamu ya, ya'lamu, ya'lamu, ya'lamu. Ya'lamu kan wajahnya adalah yaf'alu, gitu kan ya? Oke. Kalau dia mengetahui itu yaf'alu. Berarti kalau kamu laki-laki mengetahui, taf'alu, taf'alu, aku mengetahui, af'alu, kami mengetahui. naf'alu, Thayyib. Syariba yashrobu. Dia minum. Mas Ageng. syariba, Mikrofon, Mas. Taf'alu. Ya, apa? Syariba yashrobu, Mas. Yashrobu. Oke. Oh, Yashrobu. yashrob. Oh, yes. Oke. Kalau kamu meminum. Oh iya, kamu ya. kamunya cuma laki-laki, Mas. Kamunya ke laki-laki, Mas. Apa ngelek juga nih, Mas Ageng? Romi. Itu cuma anta doang soalnya. Iya, berarti apa, Mas? Ya Tasrobu kan? benar, Betul, cuma tasrobu kamu berarti kan? laki-laki doang.
Oh, Oke, kalau aku meminum, af'alu. aku minum. Kan yashrobu, tashrobu. Kalau aku minum, ashrobu. Wazannya af'alu. Wazannya af'alu. Oh, oh gitu ya. Eta. Oke. Oke, lagi, Eta, lagi. Oke. eta. Kalau dia meminum, dia laki-laki meminum. Yasrobu. Yashrobu. Kamu laki-laki meminum. Yasrobu kamu. Yasrobu. Kamu Ta, laki-laki. ta, Anta. Kamu laki-laki. Taf'alu. tasrubu. Tashrobu. Tasrobu. Ah. Oh iya iya iya. Kami Oh kami iya iya. meminum. Kami meminum. Tash'alu. Kami. Taf'alu. Eh, Kami. oh, Cewek apa cowok tat? Kami. naf'alu. Ada. Kami cowok apa cewek? Kami, Mas. Apa, Mas? Naf'alu. Bukan naf'alu. Naf, Nah, naf, naf'alu. Nashrobu. tasrobu. Nashrobu. Kan kita tadi ngomong yashrobu, Mas. Yashrobu, tashrobu, nashrobu, ashrobu. Oh Kan iya. minum, Oh, kan iya. minum syaribah. Ulangi. Sorry. Ulang lagi. Keterp. Oke. Oke, tahan ya. Yaftahu wazannya apa, Mas? Yaftahu wazannya? Wazannya Yaf'alu. yaf'alu. Oke, berarti sini ya, yaf'alu ya. Oke. Berarti wazannya sama kayak ini kan? Yaf'alu. Yaftahu sama kan? Sama. Sama, oke. Berarti kalau Ana bilang dia sedang membuka. Berarti bilangnya I, yaftahu. yaftahu. Barakallahu fiik. Oke. Kalau kamu membuka, taf'alu wazannya. Kalau kamu Taf'alu. berarti wazannya kalau kamu bilang kamu membuka, Taf. betul? Ya kok nggak bingung sih. Taftahu. Taf'alu. Taftahu. Tafta. Gini. Ditulis, tat, ditulis. Jadi Oke. nggak ini. Biar syagol palanya. Kamu. Oke. Ye, ada Aku temannya. juga agak, aku juga tadi agak bingung yang kedua. Memang sulit. Oke, coba kita tulis. Yashrobu. Wazannya apa, Mas? Mas Ageng. Yap, Oh, yaf'alu. 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 Oke. Terus kalau anta tadi apa anta? Taf'alu Tasrobu. kan? Anta tasrobu. Anta kan taf'alu. Taf'alu. Oke, berarti kalau anta meminum, kalau kamu meminum, berarti Tasrobu. tashrobu. Oke. Kalau aku meminum, tadi kan aku kan af'alu. Kalau aku meminum, Tasrobu. Tasrobu. ashrobu. Tasrobu. Tasrobu. Kalau kami meminum, kami kan tadi kan naf'alu, Masrobu. nashrobu. Oke. Tadi Kalau kamu itu apa? yaftahu, wazannya apa, Mas? Yaf'alu. Yaf'alu. Oke, kalau anta tadi kan taf'alu. Berarti kalau kamu membuka, membuka, yaftahu membuka. Kalau kamu membuka, Taf'alu. Taf'al. Bener nggak?
Taftahu. Taftahu, Taftahu. barakallahu Tahu. fiik. Oke. Allah. Kalau misalnya aku membuka, kan aku kan tadi kan af'alu. Aku membuka. Aftahu. Aftahu. Oke, thayyib, barakallahu fiik. Kalau kami membuka, kami kan naf'alu. Jadi taftahu. Naftahu. Naftahu, barakallahu fiik. Gampangnya begini deh. Dibuat beginilah. Yaf. Lu. Deh. Oke. Berarti kalau di sini yaf tahu, berarti kalau misalkan taftahu berarti tinggal taftahu, ashrobu, nashrobu, naftahu, aftahu. Kayak tadi kita, tinggal diganti aja tadi. Oh, iya. Tinggal huruf hadorohnya itu ya Tat sebenarnya. Ini belibet gara-gara Pak-nya Pak juga, Tat. Ya, oke. Iya, di tengah ada. Jadi tadi seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan diganti yang lain, misalnya yansuru, misalkan yansuru kan apa wazannya? Yansuru wazannya Yaf'ulu. 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 Oke. Berarti kalau aku menolong, jadi Taf'ulu. bukan aku menolong, ada pakai tolongnya. Ansuru. Ansuru. Oke. Wazannya ansuru. Gimana ya? Wazannya Sebentar. ansuru. Gimana ya yang paling pas ya? Sebentar, Anda pikir dulu. Oke, gini. Berarti kita gambar gini aja. Ini 2, 3, 4. Oke. Nah. Ini nasoro. Atau unsur kayak tadi lah, unsuru. Oke. Niya. Ya kan? Tadi kan yansuru. Berarti kalau anta berarti Tansuru. tansuru. Berarti kalau aku Ansuru. Ansuru. Kalau kami jadi nafsuru. kami kan naf'alu. Berarti Nafsuru. nansuru. Nansuru. Oke, gini deh, yang tadi deh. Kalau misalkan ini, bentar ya. Apa nih? Ini agak telat dikit. Oke. Yang tadi Ana bilang ke antum bahwasannya ini tinggal diganti aja. Ini dia. Tak, tinggal diganti tak. Iya. Tinggal diganti hamzah, ansuru. Tinggal diganti na. Tapi nge-lag. Selesai. Oke, paham sampai sini? Oke. Paham Tacur pas ditanya tuh nge-lag gitu kan. Oke. Apa ya? Tadi kayak sepertinya memang Ana ada yang salah, tapi sebenarnya Ana nggak salah. Maksudnya gini, Jadi Ana gimana? mau ngasih tahu antum secara gini. Ana mau ngasih tahu antum secara menyeluruh, tapi antum belum biasa menyeluruh. Nah, tadi Ana lupa menjembatani itu. Oke, tadi Ana kelewat dalam menjembatani. Jadi makanya wajar kalau antum agak nge-lag. Oke. Mafhum sampai sini belum? Jadi harus paham dulu huruf intinya itu yang mana. Ya, diantaranya begitu. Terus nanti baru huruf mudoreknya apa. Betul. Dan mudore yang menjadi pembahasan kita hanya 5. Ya kan? Hanya 5 tadi. Hanya 5 tadi. Makanya disebut sebagai namanya huruf mudoro'ah. Nah, huruf mudoro'ah itu apa? Ya, alu, af'alu, naf'alu, dan af'alu.
Nafalu dan Tapi afalu. tergantung lihat harokatnya ini apa. Harokatnya domah kah, kasroh kah, atau yang lainnya. Taib ya. Oke. Dah, sampai sini ada pertanyaan, ada diskusi belum? Oh, tadi bukannya 4 juga ya Tat sebenarnya. Iya, 5. empat, tapi Empat. taf'alu hiya dan taf'alu anta sama. Oh iya. Sama. benar. Oke. Sampai sini ada diskusi belum? Ini juga mesti ngelancarin sih Tat. Ya Oh, udah. panjang ya film Dore. Film mudore satu pertemuan sendiri. Sendiri. Mantap. Anak inget dulu sama Ustadz Fatoni ada banyak banget ini Ustadz. Hafalannya kalau nggak salah gitu. Ya, Ana, anta, itu banyak. ya huwa huma, hum hiya huma, hunna, anta antuma, antuma, ana nahnu. Berarti yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'uluna, taf'alina taf'alani taf'ulna, af'alu naf'alu. Ah. Mantap, Oh. Mantap. Kalau film mudhoreknya fa'alu fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altuna, Tuh, kan? fa'altu fa'alna. Iya, yang tadi dihafalin semua berarti. Belum selesai ini tadi yang tadi aja. Tadi udah dipersingkat 5. Makanya Ana ngasih antum bebannya nggak terlalu banyak dulu biar antum nggak langsung down. Kalau tiba-tiba udah banyak, nanti antum langsung down. Jadi makanya dikit-dikit aja dulu, slow. Karena memang sebanyak itu. Nahwu itu sebanyak itu. Banyak banget. Masya Allah. Oh. Gokil. Yang dihafalin jangan doanya aja Mas Ageng. Itu ditonton tiap hari Tat, diaminin. Ini masuk video apa nggak sih Tat? Masuklah. Aku murojaah, cuman kayak setengah jam lagi belum kelar itu pertemuan yang lalu. Oh, di ujung dapat, di ujung dapat. Udah, itu ujian lah, ujian bagi mereka-mereka yang murojaah. Jadi ulama itu bilang kayak gini, al ilmu la yu'tika minhu illa yu'tika kulluh. La yu'tika ba'duh illa tu'tika kulluh. Kurang lebih gini maknanya. Ilmu tidak hanya akan memberikan sebagian dari dirinya setelah engkau memberikan seluruh hidupmu untuk ilmu. Ilmu hanya akan memberikan sebagian dari dirinya saat engkau memberikan seluruhnya untuk ilmu. Berarti dalam artian gimana? Nyari ilmu tuh payah. Kita udah ngeluarin segenap kemampuan baru kita, sebagian. harta kita, waktu kita, uang kita, materi kita, tapi ilmu baru ngasih sebagian aja. Itu pendapat itu masyhur perkataan tersebut. Tapi aku masih segini banget. Nah, berarti kalau antum baru juhdunya seminggu sekali, baru juhdunya murojaah baru setengah jam, masih segini antum nggak ada apa-apanya, diketawain sama ilmu. Lu kayak gitu mau pinter gitu kan? Kita setengah jam lagi Tat, bukan ini Tat, sisa setengah jam Enggak, lagi. Anda ngasih tahu, Anda mengingatkan kita semua, Iya, kita semua, gitu. Artinya apa di sini? Artinya serius satu. Makanya kenapa para ulama bilang ilmu itu hibah dari Allah. Ilmu itu hadiah terbesar yang Allah kasih. Makanya Anda pernah bilang ke antum gini kan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idza fa in fatakat dunya wa tibi naimiha
Jika dunia itu hilang semuanya, dan kenikmatannya semua juga hilang di dunia ini. Faghammid fa innal ilma khairul mawahib. Maka kalau kamu lagi galau, lagi sedih, lagi dunia itu semua meninggalkanmu, coba deh kamu pejemin mata. Kamu pejemin mata. Fa innal ilma khairul mawahib. Sesungguhnya ilmulah sebaik-baiknya pemberian. Ilmulah sebaik-baiknya sahabat dalam kesendirianmu, dalam kegalauanmu, dalam waktu gak menentumu. Iya. Dan ilmu itulah yang selalu menemanimu setiap pagi, petang, bahkan tidur. Dalam artian Ini apa di sini? Kalau bisa ilmu itu harus benar-benar nyampe di kepala kita. Supaya kita nggak capek-capek buka buku. Dan supaya dia menjadi teman bagi kita nanti. Di hari tua kita nanti. Dan capek-capeklah hari ini. Antum hari ini ngafal, keluar uang, keluar waktu, nggak apa-apa. Itu belum sebagian. Para ulama dulu jauh lebih hebat mereka berkorban. Bahkan mereka ada yang nggak menikah. Seperti Imam Nawawi. Nggak menikah Imam Nawawi. Terus siapa lagi? Ada yang sampai mengorbankan waktunya luar biasa. Karena memang sebegitunya kita berkorban terhadap ilmu. Jadi sekarang kalau antum merasa, Ustadz, waduh kok payah banget, anak udah kerja ngurusin anak dan lain sebagainya. Udah, tenang. Tenang. Ulama dulu juga punya tantangan kok. Nggak cuma kita hari ini. Ulama juga ngurusin anak, ngurusin istri juga. Tapi para ulama tadi serius mereka. Memanfaatkan waktu betul, benar-benar memanfaatkan. Memanfaatkan tenaga, memanfaatkan waktu kosong, memanfaatkan segala-galanya. Jadi mumpung kita nih, antum yang masih belum menikah, udah yuk segera. Segera antum itu percepat langkah antum untuk berilmu. Yang sudah menikah, ayo kita jalan pelan-pelan. Sembari mengisi kekosongan. Jadi jangan galau kalau baru baru dikomporin dikit, udah langsung galau. Misalnya, kapan mau nikah? Nggak usah galau. Yakinlah, ilmu nanti itu akan memberikan antum luar biasa. Luar biasa nikmatnya. Nah, kalau ngomongin soal nikmatnya ilmu mah ya, anak ngomong sejam aja 250. Waduh, mah simple aja udah. Simple aja ngomong 250. Duit mahar tuh kemarin aman aja udah. Cuman ngomong berapa jam gitu kan. Nah, itu nikmatnya ilmu itu. Antum ngomong tuh berbobot. Tapi antum nggak tahu kan perjuangan anak sebelumnya gimana gitu. 7 tahun. Nah, makanya itu. Nah, itulah makanya. Itu yang anak bilang ke antum bahwasanya tetap semangat. Terus bismillah, udah yakin sama Allah, minta sama Allah pemahaman. Karena Allah yang ngasih pemahaman. Bukan anak, bukan orang sekitar tapi Allah. Anak hanya menjembatani saja. Mungkin anak salah tadi seperti tadi dalam menyampaikan, dalam ngasih contoh. Tapi antum yang Allah bukakan tadi, ihsan bisa cepat tanggapannya, Dafa kok agak ngeroming seperti itu, Mas Ageng kok kayaknya nyambung kok nggak nyambung gitu. Nah itu tadi, itu Allah kasih rezeki masing-masing tuh. Mas Ihsan dikasih cepat, Dafa dikasih lambat, Mas Ageng dikasih agak lembat mau cepat, Mas Angga ya kok mati lampu gitu. Nah, kalau kata para ulama ya, rezeki ilmu itu bergantung niatnya dia awal ketika mencari ilmu. Itu. Jadi kalau niat antum di awal itu udah bener serius, Allah kasih semuanya. Tapi kalau kayak misalnya hari ini, gue males lah, nyimak aja lah. Udah, ya Allah kasih setengah aja. Allah kasih setengah. Nggak Allah kasih banyak. Karena niat antum di awal itu udah tinggal setengah. Misalnya, datang terlambat aja lah. Datang terlambat aja. Nanti kan juga kan Ustadz pikir kan mulainya jam 20.15. Ya udah, antum nanti bakalan kelewat tuh rezeki yang didapat dari orang-orang yang tadi ngobrol sama ustadznya ketika di awal. Ihsan dapat, yang lainnya nggak dapat. Nah, dalam artian itulah yang maksud Ana bilang. Rezeki ilmu itu bergantung dari niat kita mencari ilmu. Niat kita serius, Allah kasih serius pahalanya. Niat kita setengah-setengah, ya setengah-setengah juga kita akan dikasih rezekinya. Nah, karena ilmu itu adalah khairul mawahib dan itu mutlak Allah yang kasih. Nah, sekarang berarti
tugas kita karena udah malam ini ya di sana, coba direnungi lagi, semangat lagi, dipompa lagi semangatnya, dibakar lagi terus. Insya Allah ini nggak bakal lama kok Mas Daf, Mas Ageng, Mas Angga, Erwin, Ehsan, nggak bakal lama, tapi nanti antum bakal merasakan kenikmatannya nanti. Taib, itu aja mungkin dari ana. Kurang lebihnya mohon maaf dan padulana mohon ampun, dan kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. dan Alhamdulillahirabbil doa kafaratul majelis, alamin. subhanakallahumma Subhanakallah wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi